saya. Haleluya. Bosen nggak saudara? Enggak. Enggak ya. Kalau saya kangen terus sama saudara. Amin. Percaya nggak kalau saya kangen terus sama saudara? Amin. Iya. Bisa tiap hari ibadah. Iya. Saudara, hampir kebanyakan orang di dunia ini memiliki keluarga, saudara. Siapa di sini yang nggak punya keluarga? Semua pasti punya keluarga. Hal ini adalah sesuatu hal yang penting dalam tantangan hidup bermasyarakat, saudara. Oleh sebab itu, menjadi keluarga Kristen yang bahagia dan yang diberkati adalah tujuan orang Kristen, saudara. Amin. Benar nggak? Siapa yang di sini kalau punya keluarga nggak mau bahagia? Nggak mungkin. Nah, di dalam keluarga terdapat banyak pemicu konflik, saudara. Misalnya seperti apa? Masalah ekonomi. Ada juga dalam rumah tangga terjadi perselingkuhan, kesalahpahaman, perbedaan agama, dan lain sebagainya, saudara. Dalam konflik keluarga, semua pihak yang terlibat itu memiliki andil melukai dan dilukai. Yang pasti semua terluka. Nggak ada salah satu seneng kalau kita konflik dalam keluarga. Ada yang seneng nggak kalau konflik? Nggak ada. Semua pasti terluka, sakit hati, gitu loh. Tidak jarang dari berbagai konflik dan saling melukai itu terjadi apa, saudara? Ketika terjadi konflik di dalam rumah tangga, terjadi apa? Perceraian. Terjadi perceraian. Gak bisa dibenarkan lagi, gitu loh. Nah, menurut catatan angka perceraian semakin meningkat. Nah, saat ini 3 dari 5 pernikahan itu mengalami perceraian. Lalu bagaimana dengan rumah tangga orang Kristen saat ini, saudara? Nah, seharusnya hidup anak Tuhan, hidup sebagai anak Tuhan tidak seperti itu, saudara. Karena rumah tangga yang dibangun dari perkawinan itu ternyata lahir dari inisiatifnya Bapak Yahweh itu sendiri, saudara. Itu sebabnya Elohim membentuk manusia sebagai pria dan wanita, saudara. Hanya pria dan wanita. Coba kita buka Kejadian 1 ayat yang ke-28. Di situ dikatakan apa? Dan Elohim memberkati mereka, dan Elohim berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan berlipat gandalah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan atas burung-burung di langit, dan atas segala yang hidup yang merayap di muka bumi. Nah, saudara, ayat ini mengandung makna prokreasi, yang artinya Bapak Yahweh telah mempercayakan manusia untuk menciptakan manusia-manusia yang lain, saudara. Manusia-manusia yang baru. Itu adalah suatu hal yang luar biasa, saudara. Untuk itu Elohim sangat mengharapkan rumah tangga itu saling menghargai dan saling menghormati sebuah pernikahan dan rumah tangga, saudara. Apa kata firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 28? Ini adalah sebagai undang-undang perkawinan yang harus kita taati, saudara. Coba kita buka Efesus 5 ayat 22 sampai 28. Saudara perhatikan ya. Para istri, hormatilah kepada suamimu sendiri seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sebagaimana Hamasya juga kepada gereja, dan dia adalah penyelamat tubuh. Namun bahkan sebagaimana gereja ditundukkan kepada Hamasya, demikian pula para istri kepada suami mereka sendiri dalam segala hal. Para suami, kasihilah istrimu sendiri, sebagaimana juga Hamasya telah mengasihi gereja dan telah menyerahkan dirinya sendiri demi dia, agar dia dapat menguduskannya dengan membersihkan dalam permandian air oleh firman, supaya dia dapat menghadirkannya bagi dirinya sendiri suatu gereja yang cemerlang, yang tidak mempunyai cacat dan atau kerut
atau sesuatu yang serupa itu, melainkan supaya dia kudus dan tanpa cela. Demikianlah para suami berkewajiban untuk mengasihi istrinya sendiri seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya sendiri, dia mengasihi dirinya sendiri. Nah, saudaraku yang terkasih, dalam ayat-ayat yang baru saja kita baca, kita dapat melihat aturan main dalam rumah tangga Kristen, dan aturan ini tidak dapat kita tawar-tawar, nggak dapat ditawar-tawar. Aturan-aturannya apa aja sih yang nggak bisa ditawar-tawar, saudara? Yang pertama, saudara, perkawinan itu adalah monogami. Tidak ada yang namanya pria atau perempuan idaman lain, saudara. Apa namanya itu? Will atau pil. Gitu ya. Nah, standar hidup umat Bapak Yahweh haruslah berbeda dengan standar hidup orang dunia, saudara. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, saudara. Pernikahan Kristen adalah pernikahan yang anti perceraian. Cerai mati. Kalau cerai hidup nggak boleh ya. Hanya kenapa? Jangan dong. Hanya kematian yang dapat memisahkan sebuah pernikahan. Nah, jadi kata cerai adalah kata yang paling pantang kita ucapkan sebagai orang Kristen, sebagai suami atau istri, saudara. Apapun kesalahan yang dilakukan oleh pasangan kita, Bapak Yahweh mengajarkan apa, saudara? Mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita, saudara. Jadi kalau digamparin tiap hari, ampuni lagi ya. Ada, saudara, waktu saya pelayanan ke Muncar, Banyuwangi, nginap di rumah seorang gembala. Gembala ini kita kalau malam sharing-sharing firman Tuhan. Pas kebetulan diskusinya tentang rumah tangga. Kemudian rekan saya bertanya, Pak Gembala, bagaimana kalau istrinya digamparin setiap hari? Masa sih nggak boleh cerai? Gitu loh. Ayo, gimana tuh? Itu sebuah PR juga untuk para gembala, saudara. Gembala ini jawab apa? Kamu mau digamparin tiap hari sampai babak belur? Ya enggak lah. Ya udah, kalau ada pendeta yang nggak bisa menceraikan, bawa ke sini, saya ceraikan, gitu loh, saudara. Nah, saya kadang suka konselingin orang yang udah di ujung tanduk, saudara. Pada saat saya konselingin, tentu kan saya nggak bilang cerai aja, kan nggak mungkin. Udah sabar, berdoa aja. Ibu Priscilla bisanya cuman berdoa aja, nggak pernah mengalamin sih, gitu. Nah, setelah saya selesai konseling, saya ke mobil, kemudian saya cerita dengan rekan pelayanan. Iya ya, kalau kita jadi seperti dia, digamparin tiap hari, gimana ya? Apakah kita bisa bertahan atau enggak? Gitu loh. Ya benar kan? Nah itu saudara. Jadi saya seringkali diskusi tanya, boleh nggak sih cerai gitu? Tetap firman Tuhan katakan tidak boleh bercerai, apapun itu, saudara. Nah terus gimana? Ada yang bijaksana lagi. Dilihat kasusnya bagaimana, gitu. Ada lagi hamba Tuhan juga. Kalau di mimbar kan seperti saya ini, jangan bercerai gitu ya. Setelah di bawah, enggak. Awas ya, kalau kamu nggak cerai ya, aku nggak support kamu lagi loh, gitu loh. Itu macam-macam. Itu menjadi sebuah PR bagi para gembala, saudara. Tetapi kalau saya pribadi, tetap tidak boleh cerai. Itu yang Tuhan mau, saudara. Itu yang kedua, saudara. Sekarang yang ketiga, saudara. Istri itu kalau di firman Tuhan kan, istri itu harus apa? Tunduk. Aduh, kayaknya saya nggak suka deh kalau kata tunduk itu deh. Harus dilihat dari bahasa aslinya. Karena kalau tunduk tuh kadang itu para suami itu serta-merta stop sampai di situ. Seenaknya di dalam rumah tangga, perintah sana, perintah sini, kamu harus tunduk, gitu loh, saudara. Jadi saya nggak suka dengan kata tunduk ini. Tetapi istri hormat kepada suami itu paling bagus.
istri hormat kepada suami, dan suami harus menyayangi, mengasihi istri. Nah, hal ini bukanlah hal yang mudah, saudara, tetapi juga bukanlah hal yang sebuah mustahil, saudara. Untuk itu pasangan suami istri harus tumbuh, berakar, berbuah di dalam pengenalan yang benar, di dalam Tuhan, saudara, di dalam Bapa Yahweh, saudara. Itu baru benar, karena dua manusia yang berbeda nggak mungkin bisa sama, saudara, nggak bisa. Tetapi karena penyertaan daripada Bapa Yahweh lah kita saling bisa menerimanya, saudara. Amin, saudara. Nah, dewasa ini banyak media mengungkapkan rahasia membangun keluarga bahagia, keluarga yang diberkati oleh Bapa Yahweh. Saudara ingin keluarga saudara diberkati oleh Bapa Yahweh? Pasti ingin, saudara. Namun sesungguhnya telah dibeberkan oleh firman Tuhan itu sendiri, saudara. Kebahagiaan seperti itu tidak dapat dilepaskan dari penyertaan Bapa Yahweh, saudara. Nah, kata berkat itu berasal dari bahasa Hebrew, yaitu apa? Berkat apa, Pak Yesaya? Bahruk. Nah, Bapak Yahweh rindu kita semua diberkati, dan keluarga kita pun diberkati oleh Bapak Yahweh. Bila Bapak Yahweh menjadi nakoda bahtera rumah tangga kita, maka tidak akan ada badai yang tidak dapat Tuhan redakan. Amin. Semua di dalam Bapak Yahweh bisa ada jalan keluar, saudara. Untuk itu, yuk pada siang hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran yang mau akan saya sampaikan tentang jangan salah pilih. Jangan salah pilih, setelah salah pilih nyesel, bukan dari Tuhan itu. Gitu. Kebanyakan. Kenapa? Padahal udah nikah, gitu loh. Iya, coba kita buka Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Saudara perhatikan ya, kehidupan rumah tangga kita itu diawali dengan berkat. Berbahagialah semua orang yang takut akan Yahweh, yang berjalan menurut jalannya. Sebab engkau akan makan dari hasil jeripaya tanganmu, engkau akan berbahagia baik keadaanmu, istrimu seperti anggur yang berbuah lebat di samping rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Lihatlah, demikianlah akan diberkati orang yang takut akan Yahweh. Yahweh akan memberkati engkau dari Sion, dan engkau akan melihat kebaikan Yerusalem sepanjang hidupmu, dan engkau akan melihat anak cucumu damai sejahtera atas Israel. Luar biasa, saudara, firman Tuhan ini. Nah, setelah Bapak Yahweh memberkati keluarga kita, Bapak Yahweh itu membutuhkan kita untuk menjadi laskar tentara Bapak Yahweh untuk memberkati dunia ini, saudara, agar dari kehidupan kita orang lain juga diberkati, saudara. Untuk itu yang belum menikah, di sini saya perhatikan banyak yang sudah sendiri, yang sudah apa tadi? Jomblo katanya. Termasuk yang ketawa. Saudara yang saat ini masih sendiri, perhatikan baik-baik, saudara, agar mengerti apa artinya kalau orang itu salah menikah, salah memilih pasangan hidup, saudara. Ini udah seperti apa tuh kalau salah memilih pasangan? Udah seperti di neraka, saudara. Tiap hari berantem mulu, saudara. Mengapa Bapak Yahweh begitu cerewet soal pernikahan, saudara? Dari semua kitab-kitab suci agama di dunia ini, satu-satunya kitab suci yang bicara banyak pernikahan hanya kitab suci orang Kristen, saudara. Mengapa, saudara? Sebab Bapak Yahweh ingin menyelamatkan manusia dari penderitaan kalau orang itu salah pilih, salah menikah. Jadi nih, siapa di sini yang sendiri selain saya? Wih, lumayan nih.
Masih banyak nih, Widih, banyak juga nih. Jadi harus dengarkan khotbah ini ya, agar saudara tidak salah pilih. Jadi saudara, bagi wanita, terutama nih bagi wanita, jangan hanya sekedar menikah karena untuk ada yang melindungi saudara, hanya untuk ada yang memberi makan. Kadang gue mau sama Pak Ye saya ya, Pak Ye saya bisa menghidupkan saya. Jangan saudara, jangan gitu loh. Bukan itu saudara. Nah, dalam Amsal 31 ayat 10 sampai 31 dikatakan bahwa keberhasilan seorang pria karena istri yang mendukungnya. Betul. Nah, hal ini berbicara tentang istri yang diberikan Bapak Yahweh kepada seorang pria. Jadi ini yang jomblo-jomblo nih, hati-hati memilih pasangan untuk yang keberapa? Kedua kali. Hati-hati. Ada yang ketiga ya? Siapa tuh? Jangan dong. Jangan. Aduh, nggak bisa ngomong deh. Dan apa yang dikerjakan oleh istri yang takut Bapak Yahweh, salah satunya ada di ayat 23 saudara. Suaminya dikenal di pintu-pintu gerbang ketika dia duduk bersama tua-tua negeri. Apa artinya ayat ini saudara? Apa artinya ayat ini saudara? Pada zaman perjanjian lama, seseorang yang dihormati, dikenal karena hikmatnya, itu punya tempat khusus saudara, yaitu di mana tadi? Di pintu-pintu gerbang. Jadi kalau para suami makin dihormati orang, itu karena istri. Perhatikan baik-baik. Maka para suami yang masih punya istri, sayangi istri dengan sungguh-sungguh. Karena keberhasilan seorang suami itu dari topang doanya seorang istri saudara. Maka itu istri yang takut akan Bapak Yahweh, suaminya itu dikenal di pintu-pintu gerbang. Kapan saudara? Pada waktu ia duduk di pintu gerbang. Kapan saudara? Pada waktu duduk bersama dengan tua-tua, para tua-tua negeri itu saudara. Apa itu keluarga? Apa itu pernikahan saudara? Di kitab suci, Bapak Yahweh itu paling teliti loh saudara. Bapak Yahweh yang kita sembah itu paling teliti. Sampai 3 generasi disebut terus loh saudara. Sampai 3 generasi saudara. Jadi kita sebagai orang tua punya tanggung jawab untuk mempersiapkan anak yang mau menikah dan cucu yang akan dilahirkan saudara. Jadi tidak ada orang tua sekalipun berkata, wah aku sudah bebas nih, udah bebas tanggung jawab karena anak-anak udah pada menikah. Enggak begitu saudara. Tetap kita sebagai orang tua, kita harus bertanggung jawab. Tetap Tuhan perintahkan saudara. Nah, dalam Ulangan 4, bagaimana opa oma masih terus harus bertanggung jawab pada generasi yang ketiga saudara. Maka itu satu-satunya Bapak Yahweh, orang Kristen, Tuhannya orang Kristen yang punya hierarki sampai 3 generasi saudara. Luar biasa. Di agama-agama lain nggak ada saudara. Itu sebabnya Bapak Yahweh disebut Elohim 3 generasi. Uli duduk dong, dengerin. Yaitu apa? Elohim 3 generasi. Elohimnya Abraham, Elohimnya Iska, Elohimnya Yakub. Coba kita buka Ulangan 4 ayat yang ke-9. Di situ dikatakan apa? Hanya awasilah dirimu dan jagalah jiwamu dengan hati-hati, supaya engkau jangan melupakan perkara-perkara yang telah matamu lihat, supaya jangan semuanya itu hilang dari hatimu seumur hidupmu. Untuk siapa perintah ini? Kalau saudara perhatikan dengan baik, baca kalimat berikutnya saudara. Dan beritahukanlah semua itu kepada anak-anakmu dan kepada cucu dan cicitmu. Jadi saudaraku yang terkasih, orang tua kalau sudah bisa menikahkan anak, jangan katakan tugas kami sudah selesai. Belum saudara. Akan ada cucu yang nantinya akan lahir saudara. Biar bagaimanapun opa omanya itu masih bertanggung jawab untuk meneruskan imannya saudara. Amin saudara. Amin.
Kenapa Paulus menulis surat kepada Timotius dengan mengingatkan siapa dia? Paulus mengingatkan Timotius siapa dia? Kamu itu mewarisi iman dari ibumu, dan dari ibumu diwariskan dari nenekmu. Jadi jelas banget 3 generasi disebut, saudara. Coba kita baca aja 2 Timotius 1 ayat yang ke-5. Di situ dikatakan apa? Seraya mengingat kembali kenangan akan iman yang tulus yang ada padamu, yang semula tinggal di dalam nenekmu Lois dan ibumu Eunike, dan aku telah diyakinkan karena juga ada di dalam dirimu. Nah, saudara, kebanyakan rumah tangga orang-orang Kristen, orang tuanya Kristen dengan sungguh-sungguh, tetapi kadang anak-anak kita itu sudah menyimpang dari koridornya Bapak Yahweh, menikah dengan pasangan yang berbeda. Itu loh, hanya satu-satunya ini loh, Timotius loh, yang bagus, punya 3 generasi, imannya masih turun-temurun. Nah, saudara, seandainya generasi di atas kita itu rusak, generasi kita itu rusak, biarlah kerusakan itu berhenti di atas kita, saudara. Berhenti sampai generasi kita, saudara, sehingga keturunan kita ke bawah itu menjadi baik, saudara, menjadi diberkati oleh Bapak Yahweh, saudara. Itu, saudara. Jadi kita yang sudah kenal Bapak Yahweh harus tetap di dalam koridornya Bapak Yahweh. Jangan pernah menyimpang ke kanan ke kiri, saudara. Mungkin di dunia ini belum merasakannya, saudara. Tapi nanti ketika kita dipanggil Tuhan, kita baru akan menyesal secara abadi, saudara. Kalau udah menyesal di sana, bisa balik lagi nggak, saudara? Nggak bisa, saudara. Jadi perhatikan kehidupan kita ini dengan baik, saudara. Tetap ada di bawah koridornya Bapak Yahweh, saudara. Maka itu Tuhan disebut dengan nama Tuhan 3 generasi. Karena Tuhan Bapak Yahweh yang kita sembah itu sayang keluarga, saudara. Tuhannya orang Kristen adalah Bapak Yahweh yang menghormati keluarga, saudara. Ini merinding, saudara. Contoh, saudara, ada cerita, saudara. Sopir taksi. Saya kalau naik taksi, jarang sih saya naik taksi. Kalau saya naik taksi, saya suka ngobrol dengan sopir taksi, saudara. Nah, sopir taksi ini bercerita, di dalam agama saya dulu, seorang suami bisa menikah lebih dari satu. Paling banyak berapa sih kalau orang seberang? 4 ya. Mungkin bisa lebih. Saya pernah lihat di TikTok tuh ada yang sampai 30-40 loh. Kalau kurang ya, jangan kurang. Satu aja nggak habis-habis, Pak Yohanes. Sopir ini mengatakan, saya tidak ingin ibu saya dimadu. Saya nggak ingin. Lalu saya cari Tuhan yang tidak menghalalkan perceraian. Setelah saya pelajari kitab-kitab suci agama-agama, saya baca kitab sucinya orang Kristen, gitu kata sopir taksi. Di dalam Malaki 2 ayat yang ke-16, sebab dia membenci perceraian. Nah, sopir taksi ini bilang, tidak pernah ada kata itu di kitab suci apapun yang saya baca. Hanya di kitab suci orang Kristen ada satu statement dengan pernyataan yang sangat tegas, aku benci perceraian. Pernikahan bukanlah sesuatu hal yang harus kita jalani dengan keadaan terpaksa, saudara. Jangan. Kalau kita menikah dengan terpaksa, lebih baik kita jangan menikah, saudara. Lebih baik hidup sendiri, saudara. Gitu loh. Dan jangan malu untuk hidup sendiri, saudara. Banyak orang zaman sekarang yang sudah menjadi pekerja yang berhasil, itu nggak mau menikah. Mau cari pasangan juga susah, gitu loh, karena udah berhasil kehidupannya. Jadi lebih baik sendiri, gitu loh. Mengapa Bapak Yahweh itu membenci perceraian, saudara?
Karena perceraian merupakan pelanggaran terhadap kesepakatan yang di dalamnya melibatkan Bapak Yahweh, saudara. Ketika dua orang dipersatukan dalam sebuah lembaga pernikahan, Bapak Yahweh menjadi pihak ketiga dalam perjanjian mereka yang mereka buat, loh saudara. Saudara kan pernah ya mengucapkan janji nikah, pernah nggak? Pernah ya, gitu loh. Nah itu harus diingat ketika saudara mau selingkuh kali, mungkin, mudah-mudahan di sini nggak ada yang gitu. Harus ingat itu iklarnya pada saat menikah, saudara. Nah, perceraian menyerang dan mempengaruhi benih-benih ilahi, saudara. Hal terburuk yang mungkin kita lihat dalam kasus perceraian itu apa sih? Kalau orang tua cerai, yang menjadi korban itu siapa, saudara? Anak-anak, saudara. Anak-anak. Kasihan anak-anak, saudara, kehilangan figur orang tua, saudara. Padahal Bapak Yahweh itu memiliki rancangan yang indah di dalam keluarga Kristen, saudara. Maka celakalah kalau kita mengaku dirinya anak Bapak Yahweh, mengaku orang Kristen, tapi suka cerai, suka kawin cerai, saudara. Jangan, saudara. Mengapa Bapak Yahweh membentuk pernikahan dan keluarga, saudara? Mengapa, saudara? Keluarga yang ada di muka bumi ini, saudara, adalah merupakan rancangan Bapak Yahweh sendiri, saudara. Dialah yang berinisiatif menciptakan keluarga di muka bumi ini, saudara. Ketika Bapak Yahweh membentuk manusia dari debu tanah, kemudian menghembuskan nafas hidup ke lubang hidungnya dan menempatkannya di Taman Eden, maka Bapak Yahweh sendirilah yang berfirman, saudara, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, saudara. Kemudian pasal 2 merupakan kisah bagaimana Bapak Yahweh sendiri membangun keluarga pertama di muka bumi ini, saudara. Saudara, makin dalam mempelajari firman Tuhan, masalah keluarga, hanya ada 2 lembaga di muka bumi ini yang sangat dimusuhi oleh setan, saudara. Apa, saudara? Keluarga dan gereja, saudara. Itu yang sangat ditakuti oleh setan, saudara. Dari 2 lembaga ini yang merupakan segala-galanya buat Tuhan itu siapa, saudara? Keluarga, saudara. Keluarga, karena Bapak Yahweh mengasihi keluarga. Coba kita buka Kejadian 2 ayat 24. Di situ dikatakan apa? Itulah sebabnya seorang pria akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan akan bersatu padu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, ayat yang sama dalam PB, Perjanjian Baru, Efesus 5 ayat 31 sampai 32. Saudara perhatikan. Sebab itu seorang pria akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan dia akan dipersatukan dengan istrinya, dan mereka keduanya akan menjadi satu daging. Nah, rahasia ini sungguh besar. Saudara bisa garis bawahi, rahasia ini sungguh besar. Tetapi aku mengatakannya dalam hubungan dengan Hamasya dan gereja. Saudara, sebetulnya pernikahan itu bukan rahasia besar, saudara. Biasa-biasa aja. Tapi mengapa Bapak Yahweh bicara kepada kita lewat Paulus seperti itu? Rahasia besar. Saya percaya jika Bapak Yahweh yang ngomong ini rahasia besar, pasti benar-benar rahasia. Benar nggak, saudara? Coba kalau kita dengar sesuatu yang bukan rahasia, tentu kan kita lebih enteng mendengarnya, saudara. Tapi coba kalau rahasia, pasti dicari terus. Misalnya Pak Yesaya bisik-bisikin kepada saya, orang lain yang tahu apa tuh gitu. Apalagi kalau tentang gosip, itu pasti akan cepat, saudara. Akan terus dikejar. Cerita apa sih? Siapa sih dia? Gitu, pasti. Tapi kebaikan nggak pernah diberitakan, saudara. Nah, buat Tuhan pernikahan suami istri dalam Efesus 5 ayat 32 adalah gambaran langsung antara Hamasya, manusia, dan gereja, saudara. Saudara, pernikahan itu bukan suka dengan suka loh, saudara. Seperti yang tadi saya katakan, pernikahan itu bukan suka dengan suka, saudara.
Coba renungkan dua ayat yang sama yang tadi saya baca. Kejadian 2 ayat 24 dan Efesus 5 ayat 31. Coba kita renungkan. Dua orang yang dipersatukan oleh Bapak Yahweh, kemudian dikatakan apa tadi? Menjadi satu daging. Menjadi satu daging. Apa sih itu menjadi satu daging? Kadang saya juga bingung, apa sih menjadi satu daging? Yang pertama, saudara, satu daging yang pertama itu berbicara soal bersatunya dua orang, saudara. Kalau orang udah bersuami istri kan selalu melakukan sebuah hubungan. Itu loh saudara, bersatunya dua orang di dalam pernikahan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, setelah kedua orang ini bersatu, muncul daging lain, saudara. Siapa, saudara? Baby. Benar nggak? Ketika dua orang bersatu, kemudian muncul baby, manusia lain, saudara. Ini yang dikatakan bersatunya dua orang. Dalam pernikahan itu berarti relasi antara suami istri, saudara, menjadi relasi yang paling prioritas, lebih daripada hubungan orang tua dengan anak, lebih daripada hubungan antara sahabat dan lain sebagainya, saudara. Nah, di poin yang pertama dikatakan bersatunya dua orang. Bentuk persatuannya itu seperti apa sih, saudara? Bentuk persatuannya itu seperti apa? Ada 3 hal yang menarik di dalam persatuan ini, saudara. Yang pertama apa? Kalau kita udah naksir seseorang, pertama apa? Sepadan, ya kan? Kita kan kalau milih yang sepadan dong. Ya, nggak mau antara bumi dan langit kan, nggak mau kan? Gitu. Kemudian satu daging. Kemudian hingga kematian memisahkan kita, memisahkan mereka, saudara. Ini bukan satu kesatuan kontrak biasa atau sementara, saudara. Jadi jangan katakan kita berumah tangga itu sebuah kontrak, saudara. Udah kontrak 5 tahun deh, udah bosen, cari lagi gitu. Gak boleh, saudara. Tetapi satu persatuan yang permanen, saudara. Ini gak gampang loh, saudara. Ini gak gampang. Satu daging berarti pernikahan merupakan satu komitmen seumur hidup untuk setia, untuk bersama-sama melewati apabila terjadi sesuatu hal di dalam rumah tangga, baik suka maupun duka, saudara, sampai kematian memisahkan kita, saudara. Itu janji saudara dan saya melewati hidup bersama-sama apapun yang terjadi, saudara. Nah, karena bersatunya dua pribadi dalam pernikahan, maka ada peraturan yang Bapak Yahweh berikan, saudara. Saudara, untuk menjadi seorang dokter minimal itu berapa semester? Kalau dokter mungkin lebih dari 8, mungkin 10 sampai 12 semester. Itu kalau kedokteran. Dulu saya kuliah sarjana hukum itu 8 semester. Tapi itu ketika saya mendapat pemutihan untuk melanjutkan lagi, itu jatuhnya jadi semester. Awal-awal kenaikan kelas, naik kelas, kalau nggak naik ya nggak naik gitu loh. Tapi puji Tuhan saya bagus di dalam perkuliahan, bahkan sarjana mudanya saya cum laude, ijazahnya cum laude, saudara. Jadi Priscilla ini orang pinter, saudara. Kan kita harus bangga kepada diri sendiri. Priscilla the best, saudara. Nah, seharusnya untuk orang yang menikah itu diperlukan berapa semester? 8 semester? Oh, dikit banget itu. 8 semester paling 5 tahun. Seumur hidup 40 semester mungkin, atau mungkin lebih, saudara. Sebab akan membentuk generasi berikutnya, saudara. Iya, sampai Bapak Yahweh memisahkan kita melalui kematian, saudara. Kita kembali ke dalam Kejadian 2 ayat 24 dan Efesus 5 ayat 31. Coba saudara perhatikan kata pertama. Itulah sebabnya seorang pria akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Ini kata-kata yang penting loh, saudara. Itu sebabnya seorang pria akan meninggalkan ayahnya dan ibunya.
Kalau kita kembali Kejadian 2, itu lebih aneh lagi kalau saudara perhatikan. Saudara tahu di mana anehnya? Saya sempat tanya sama Bapak Yahweh, Tuhan, apa engkau tidak keliru sih memberikan firman ini? Saudara tahu di mana dan apa yang saya maksudkan ini? Pasti saudara bingung. Nanti di rumah saudara baca dengan baik lagi secara perlahan. Adam dan Hawa yang kita yakini sebagai makhluk bentukan Bapak Yahweh yang pertama, betul nggak? Betul nggak Adam dan Hawa itu sebagai bentukan Bapak Yahweh yang pertama? Jika demikian kan Adam dan Hawa belum punya orang tua dan mertua dong, karena kan Adam dan Hawa bentukan manusia pertama. Nah, kenapa Bapak Yahweh bilang bahwa laki-laki meninggalkan ayah ibunya? Padahal kan mereka nggak punya orang tua, mertua juga nggak punya. Tapi saya percaya Bapak Yahweh tidak pernah keliru. Amin. Pasti ada rahasia besar di dalamnya, saudara. Jadi kita percaya aja, karena pikiran kita nggak nyampe ke pikiran Bapak Yahweh. Kita teliti lagi, saudara. Kata pertama, kenapa kok laki-laki bukan perempuan, saudara? Kenapa laki-laki bukan perempuan, saudara? Dalam dunia genetik, bahwa pembawa darah dalam hidup seorang manusia itu bukan dari sel telur, tetapi dari apa, saudara? Dari sperma, dari ayah, saudara. Coba kalau ada orang perempuan yang diperkosa, tidak, kemudian cowok itu nggak tanggung jawab, ini anaknya siapa ya? Maka yang dipakai tes apa? DNA. Bukan tes keibuan, tetapi tes keayahan. DNA yang bisa diselidiki ketika misalnya ada orang yang menghamili seseorang wanita, kemudian cowoknya itu nggak bertanggung jawab, bukan anak gue, lu berbuat sama siapa? Dites aja, pasti ketahuan, saudara, anak siapa itu, saudara. Jadi saudara, jangan bermain-main dengan namanya dosa, saudara. Jangan, saudara, kalau kita berbuat dosa, konsekuensinya pasti ada. Jangan sampai konsekuensinya kita terima. Mungkin kita nggak terima konsekuensinya, tetapi nanti anak cucu kita yang menerima konsekuensinya, saudara. Jadi kita tetap harus dalam koridornya Bapak Yahweh, saudara. Amin, saudara. Nah, sebelum ada keluarga di muka bumi ini, Bapak Yahweh sudah memberitahukan terlebih dahulu, saudara. Nah, hal ini dipakai langsung dan mutlak oleh Bapak Yahweh kepada Abraham, saudara. Saudara, Abraham dipanggil Bapak Yahweh untuk keluar itu berapa kali, saudara? 2 kali Abraham saat dipanggil keluar. Sudah menikah belum, saudara? Sudah. Abraham dipanggil Bapak Yahweh 2 kali. Ada yang tahu di mana aja? Mau tahu? Yang pertama, saudara, panggilan pertama, Kisah 7 ayat 2 sampai 4. Perhatikan. Dan dia menjawab, hai para pria, saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Elohim kemuliaan telah tampak oleh leluhur kita Abraham ketika masih berada di Mesopotamia, sebelum ia tinggal di Haran. Dan dia berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu, dari sanak keluargamu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lalu setelah keluar dari negeri orang Kasdim, ia tinggal di Haran. Dan dari sana, setelah ayahnya meninggal, Elohim memindahkannya ke negeri ini, tempat yang sekarang kamu berdiam. Itu panggilan yang pertama, saudara. Panggilan yang kedua, saudara, dalam Kejadian 12 ayat yang pertama. Di situ dikatakan apa? Dan Yahweh berfirman kepada Abram, keluarlah kamu dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah ayahmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, saudara, saat Abraham dipanggil sudah menikah, benar kan? Sudah menikah. Maka itu ia dipanggil untuk keluar dalam 3 sistem, saudara. Yaitu apa? Yang pertama, saudara, keluar dari keluargamu. Yang kedua, keluar engkau dari famili-familimu. Yang ketiga, keluar engkau dari negerimu.
Kenapa kepada Abraham yang dipanggil keluar dengan sistem pernikahan, saudara? Kenapa, saudara? Karena Bapak Yahweh akan memulai bangsa yang baru, saudara. Maka itu Bapak Yahweh harus campur tangan dalam hal pernikahan, saudara. Jadi hati-hati, saudara, dalam pernikahan. Coba kita buka Malaiki 2 ayat 15. Ada yang bisa bantu baca dengan keras? Malaiki 2 ayat yang ke-15. Ada Malaiki 2 ayat 15. Iya. Dan dia tidak membuat hanya satu, Ya. malah padanya ada sisa roh. Sebab bagaimana yang hanya satu itu dapat mengupayakan keturunan ilahi. Jadi agar kamu terpelihara dalam rohmu, janganlah berbuat khianat terhadap istri masa mudamu. Nah, tuh saudara, jangan sampai berkhianat pada istri masa mudamu. Artinya apa? Jangan selingkuh, saudara. Ini yang mengherankan, saudara. Seharusnya Bapak Yahweh berkata gini, saudara, kan yang nikah manusia. Mungkin kita bisa mencari pembenaran, saudara. Kan kita menikah manusia, seharusnya pakai keturunan manusia, ya kan? Tapi Bapak Yahweh pakai keturunan Elohim, atau tadi dibaca ilahi. Saya katakan dari tadi, rahasia pertama dari pernikahan adalah satu daging, betul-betul satu daging. Kemudian yang kedua dari pernikahan mereka akan lahir daging yang baru, yaitu bayi. Ini yang disebut dalam Malaiki 2 ayat yang ke-15. Ada keturunan Elohim. Ih, luar biasa banget, saudara. Ada keturunan Elohim. Nah, kembali ke Malaiki dikatakan dari daging dan roh. Jadi yang menikah bukan cuma dagingnya, saudara, tapi rohnya juga, saudara. Jadi kalau kita menikah itu bukan hanya fisiknya aja, harus semua-semuanya, saudara. Dan juga bukan kepada satu oknum aja, tapi melibatkan semua famili dan keluarga, saudara. Saudara tentu pernah menghadiri pemberkatan nikah, saudara. Pasti sering dengar khotbah dari Pengkhotbah 4 ayat yang ke-12. Di situ dikatakan apa? Dan apabila orang dapat mengalahkan orang yang sendirian, 2 orang akan bertahan menghadapinya. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Paham ya? Kalau satu lidi kan dipatahin gampang. Tapi coba kalau satu lidi dijadiin satu, dipatahkan bisa nggak? Susah, saudara. Susah. Mengapa Bapak Yahweh bilang pernikahan itu 3 tali 3 lembar, saudara? Kenapa, saudara? Sebab yang menikah memang 3 bagian dari hidup manusia, saudara. Yang pertama, saudara, yang kawin apanya, saudara? Tubuhnya, ya kan? Yang kawin tubuhnya. Kemudian yang kedua, jiwanya pun harus menyatu. Kemudian yang ketiga, rohnya juga harus menyatu, saudara. Jadi bukan hanya fisiknya aja, saudara. Kita harus kenal secara pribadi, secara dalam. Maka itu, kalau lagi penjajakan, lagi pacaran, jangan pura-pura, saudara. Transparan aja, terus terang aja. Ini gue kayak gini kok, gitu loh. Jadi sehingga kita bisa mengenal pribadinya dengan baik, karena kita nggak transparan. Saudara, saya kalau makan tuh banyak, saudara. Saya kalau makan banyak, saya terus terang aja kalau makan banyak, nggak malu-malu. Kalau lagi pacaran, jaim itu apa juga saya nggak ngerti. Jaim, nggak mau, pura-pura, aku makannya nggak banyak gitu. Nggak taunya kalau di rumah itu udah sebakul gitu loh, saudara. Ketika menikah juga rakus, nggak taunya, saudara. Nggak boleh. Kalau saya sih terus terang aja, ya ini gue makan banyak ya banyak gitu. Makan mie 2 porsi, makan nasi 2 porsi, 3 porsi habis.
tergantung lauknya enak apa enggak. Gitu loh. Jadi harus transparan, saudara. Kalau suka, nih Pak Mandaki misalnya dikasih sama pacar, nih Pak Mandaki coklat, Pak Mandaki jawab apa? Enggak doyan aku, gitu. Ya kan kalau lagi pacaran kan gitu, enggak doyan aku. Begitu udah married, paling suka nggak taunya Pak Mandaki coklat. Kalau saya enggak, mau ini mau ini mau. Kapan lagi gitu loh, kapan lagi dikasih sama pacar gitu loh. Bukan artinya rakus atau apa, saudara. Inilah fair gitu. Kalau misalnya nggak suka ya bilang nggak suka, nggak mau ya nggak mau gitu loh, saudara. Nah, pernikahan Kristen menunjuk kepada terjadinya penyatuan tubuh, jiwa, dan roh menjadi satu daging, saudara. Maka itu kalau menikah jangan hanya tertarik kepada tubuhnya, saudara. Ih, Bu Yeni cantik loh, gitu. Wow. Ih, gue naksir ah. Jangan, saudara. Cantik itu relatif. Mungkin suaminya Ibu Yeni bilang Yeni paling cantik sedunia. Belum tentu cowok lain bilang Yeni cantik, ya kan? Gitu loh. Cantik itu relatif. Lebih baik cantik yang keluar dari dasar hati, saudara. Memancarkan sinar kecantikannya dari dasar hati, saudara. Walaupun sebenarnya orangnya nggak cantik, tapi karena hatinya baik, itu terpancar keluar, saudara. Itu loh, saudara. Jadi cari yang seperti itu, saudara. Nah, dalam pernikahan yang paling sulit itu jiwa, saudara. Jiwa, saudara. Untuk menyamakan pendapat, menyamakan perasaan, ini memerlukan waktu seumur hidup, saudara. Karena dua orang yang dipersatukan itu belajar kenal terus menerus, saudara. Nggak mungkin bisa sama klop, nggak mungkin. Pasti seumur hidup berbeda. Tetapi kita harus tahu, saudara, dengan menyertakan Bapak Yahweh, saudara. Kalau ketiga tali ini dipadukan, maka kekuatannya itu akan luar biasa, saudara. Sebab Bapak Yahweh ikut punya anak dalam pernikahan manusia di muka bumi ini, saudara. Yang disebut keturunan Elohim, keturunan ilahi. Saudara punya gambaran nggak apa yang saya sampaikan ini? Saya harap saudara punya gambaran paling sedikitnya. Nanti saudara baca sendiri ayat-ayatnya. Maka itu kalau saya lagi khotbah, saudara bawa catatan, catat gitu, renungkan kembali, bikin sebuah renungan gitu loh. Siapa tahu saudara bisa berkhotbah juga, gitu loh, saudara. Gitu loh. Saya juga kalau dengerin orang khotbah, saya selalu catat, saudara. Ini dong. Makasih ya. Saudara, maka itu mengapa setelah keluarga yang keenam, keluarga Abraham, Tuhan begitu telitinya, saudara. Keluarga yang pertama itu siapa sih, saudara? Dalam kitab suci itu keluarga yang pertama itu siapa, saudara? Adam dan Hawa. Bapak Yahweh kecepatan ngomong pada saat membentuk Adam dan Hawa, saudara. Setelah diberkati, cepat punya anak, rusak semuanya, nggak karuan, saudara. Punya anak Habel, mati. Itu keluarga yang pertama. Keluarga yang kedua siapa, saudara? Keluarga Nuh. Keluarga yang ketiga keluarga Sem. Keluarga yang keempat keluarga Ham. Keluarga yang kelima keluarga Yafet. Keluarga keenam keluarga Abraham. Kepada keluarga kedua sampai kelima, Bapak Yahweh pun kecepatan ngomong. Karena saat itu mungkin Bapak Yahweh sedang senang. Saat keempat keluarga ini keluar dari kapal, langsung Kejadian 9 ayat yang pertama terucap. Bapak Yahweh berkata apa, saudara? Dan Elohim memberkati Nuh dan anak-anaknya, dan berfirmanlah dia kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, dan penuhilah bumi. Nggak taunya
Tuhan kecelek lagi, dalam bahasa gaulnya, Tuhan kecelek lagi, saudara, dengan keluarga-keluarga ini, saudara. Nah, pada keluarga yang keenam, Bapak Yahweh tidak cepat-cepat memberikan anak, saudara. Sampai Sarah istri Abraham berkata, mana janjimu Bapak Yahweh, mana? Kita nih udah tua, mana janjimu? Katanya mau beri anak. Saudara ngerti kebenaran ini? Saya harap saudara ngerti. Keluarga pertama sampai kelima itu jadi model, saudara. Itu jadi model. Begitu keluarga keenam, mungkin Bapak Yahweh berkomentar kepada Abraham, Abraham, kamu akan menjadi bapak banyak bangsa, tapi aku tidak cepat-cepat untuk memberikan kamu anak. Aku harus mempersiapkan kamu betul-betul. Aku, kata Bapak Yahweh, aku ini telah dibohongi oleh kelima keluarga terdahulu. Mungkin seperti itu, saudara. Sehingga aku tidak mau keluarga yang keenam ini, rencanaku itu rusak. Kenapa, saudara? Karena ada keturunan Elohim lewat pernikahan, saudara. Luar biasa sekali, saudara. Sebuah pernikahan itu luar biasa sekali, merinding, saudara. Jadi saudaraku yang terkasih, bagi yang sudah menikah, persiapkan buat anak-anak saudara. Dan bagi yang belum menikah, atau mungkin yang masih jomblo, mau apalagi, mau menikah lagi, jangan berpasangan dengan orang yang tidak seiman, saudara. Tuhan benci itu, saudara. Sebab terang dan gelap itu tidak bisa bersatu, saudara. Terang dan gelap tidak bisa bersatu. Kita kadang yang seiman aja susah kan? Susah kan, gitu loh. Apalagi yang nggak seiman, gitu loh. Sebab yang kawin nanti bukan dagingnya saja, saudara, tapi rohnya, saudara. Maka carilah pasangan yang benar-benar daripada Bapak Yahweh, saudara. Jangan asal gebet, saudara. Jangan, saudara. Penjajakan dulu, saudara. Ketika sama-sama sudah cocok, kita lanjutkan ke poin yang lebih serius lagi, saudara. Tetap di bawah koridornya Bapak Yahweh, saudara. Bagi orang Jawa, kalau cari mantu kan melihat apanya sih kalau orang Jawa? Bibit, bebek, bobot. Sehingga orang dulu mana ada kawin cerai, walaupun mami-mami kita dulu tuh mungkin dijodohkan dan nggak ada surat nikahnya, gitu loh, ya kan? Tapi mana, coba perhatikan orang-orang dulu, pernah nggak cerai, kawin cerai? Kagak. Satu untuk seumur hidup, saudara. Papi mami aku aja nggak ada surat cerai, bikin surat cerai baru-baru aja, ketika anak-anaknya membutuhkan sebuah surat, baru bikin, gitu, baru ada kemudian surat ganti nama. Nah, nama saya salah, gitu loh, ganti nama, bikin ganti nama saya salah satu huruf, tapi itu dampaknya sampai sekarang, saudara. Mau ganti, mahal lagi deh, percuma deh udah. Jadi nama saya sekarang ini nama yang salah yang saya pakai, saudara. Nama yang salah, nama yang dibenarkan, saudara. Itulah nama saya, saudara. Mau nggak mau, karena ganti namanya salah. Abraham sudah tua. Kemudian, saudara ingat nggak saat Ishak mendapatkan seorang istri? Pada saat Ishak mendapatkan seorang istri, Abraham saat itu sudah tua. Kemudian Eliezer diberi tugas oleh Abraham untuk pergi ke negerinya dan memilih istri yang sesuai untuk Ishak. Nah, dia harus memilih wanita di antara bangsanya sendiri, yang adalah penyembah Yahweh, penyembah Elohim, saudara. Abraham berdoa supaya Eliezer itu mendapat petunjuk dari Bapak Yahweh, saudara. Buat hamba Abraham ini tugas yang ringan apa yang berat, saudara? Berat, saudara. Karena kalau sampai salah, maka salah semua keturunan Elohim itu, saudara. Eliezer saya yakin saat itu bingung, saudara. Salah satu kepolosannya, kemudian Eliezer itu minta tanda, saudara. Ketika dia tiba-tiba di kota Nahor di Mesopotamia, dia segera berdoa kepada Bapak Yahweh, saudara. Doanya apa, saudara? Bapak Yahweh, kalau ada gadis yang menawari aku minum dan menawari unta-untaku juga, itulah orangnya.
minta tandanya seperti itu, saudara. Saudara kalau berdoa suka minta tanda nggak, saudara? Suka ya. Tapi walaupun saudara minta tanda, kalau saudara tidak ada di dalam koridornya Bapak Yahweh, jangan harap doa itu akan dikabulkan, saudara. Ya dong. Semua di kitab suci, firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu itu syarat untuk ikut Tuhan dan syarat untuk mendapatkan berkat daripada Bapak Yahweh. Itu semua syarat, saudara. Jadi saudara harus membaca surat cintanya Bapak Yahweh. Itu semua syarat, saudara. Nggak gampang sebenarnya ikut Bapak Yahweh, saudara. Pikul salib. Coba kita baca, saudara. Kejadian 24 ayat 12 sampai 14. Di situ dikatakan apa? Kemudian dia berkata, "Ya Yahweh Elohim Tuanku Abraham, aku mohon buatlah terjadi di hadapanku pada hari ini dan lakukanlah kebaikan kepada Tuanku Abraham. Lihatlah, aku berdiri di dekat mata air ini dan anak-anak perempuan dari pria-pria kota ini keluar untuk menimba air. Dan terjadilah ada seorang gadis yang kepadanya aku berkata, aku mohon turunkanlah buyungmu agar aku dapat minum. Dan dia berkata, minumlah, dan aku juga akan memberi minum onta-ontamu. Biarlah dia yang engkau putuskan bagi hambamu, bagi Iskak. Dan dengan ini aku mengetahui bahwa engkau telah melakukan kebaikan kepada Tuanku." Nah, saudara, Eliezer bertanya, siapa ayahmu? Ternyata kakeknya itu saudaranya Abraham, saudara. Di situ Eliezer sangat takjub dan bersyukur kepada Bapak Yahweh, saudara. Dia berlutut saat itu juga, saudara. Dan dia menyembah kepada Bapak Yahweh, saudara. Karena Yahweh sudah melakukan itu, saudara. Persis seperti yang diinginkan Abraham dan sama yang didoakan oleh hambanya itu, saudara. Mau nangis, saudara. Karena benar-benar Bapak Yahweh yang kita sembah itu luar biasa banget, saudara. Amin, saudara. Jadi Bapak Yahweh sudah mengizinkan Eliezer menemukan istri yang sempurna bagi Iskak, saudara. Saudara bisa perhatikan, saudara, mengapa sampai begitu telitinya, saudara? Sebab ingin punya keturunan lewat pernikahan itu, saudara. Jadi saudaraku yang terkasih, saudara yang sudah menikah, pikirkan untuk anak-anak. Siapkan betul-betul, saudara, karena pernikahan itu penting bagi Bapak Yahweh, saudara. Coba kita buka Mazmur 127. Mazmur 127 ayat yang pertama. Di situ dikatakan apa? Jika Yahweh tidak membangun rumah, mereka membangunnya telah berjeri lelah atasnya dalam kesia-siaan. Nah, ayat ini, saudara, ayat ini bicara soal keluarga, saudara. Kemudian kita buka coba Amsal 24. Amsal 24 ayat 3 sampai 4. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan pengertian dia ditegakkan, dan dengan pengetahuan kamar diisi, dengan segala harta benda yang berharga dan menarik. Saudara, salah satu blueprint terindah yang pernah dirancang oleh Bapak Yahweh adalah pernikahan, saudara. Pernikahan, saudara. Pernikahan itu menggambarkan desain yang sempurna dari Bapak Yahweh akan sebuah hubungan, saudara. Di ayat itu dikatakan apa? Rumah didirikan. Ini berbicara soal rumah tangga, saudara. Rumah tangga harus didirikan dengan hikmat, bukan dengan emosi, bukan asal senang, bukan asal mesra, bukan asal cocok. Bukan itu, saudara. Saudara tentu sudah sering mendengar, baru 1 bulan nikah sudah cerai. Apalagi kasus yang saya heran, sebelum menikah kami cocok, ya kan? Lagi saat pacaran cocok, hobinya sama, apa-apanya sama. Kenapa setelah menikah kok jadi seperti ini? Kok jadi kelihatan aslinya lainnya gitu loh. Jangan, saudara. Saat menikah, saat pacaran seperti itu, setelah menikah pun seperti itu.
Atau harusnya setelah menikah jauh lebih baik, sehingga hubungan pernikahan awet dan bahagia benar-benar, saudara. Itu yang kita harapkan, saudara. Saya ingatkan saudara, untuk modal menikah yang sama-sama cocok sama hobinya, itu tidak menjadi jaminan, saudara. Gak jadi jaminan. Tapi harus ada hikmat. Hikmat daripada Bapak Yahweh. Kemudian saudara, dikatakan apa lagi? Dengan pengertian rumah itu ditegakkan, dan dengan pengetahuan kamar diisi. Saya kagum dengan Amsal 24 ini, saudara. Begitu telitinya dengan masalah pernikahan, sampai harus ada 3 pondasi kuat, yaitu hikmat, pengertian, dan pengetahuan, saudara. Maka itu ngeri kalau melihat orang yang baru kenal, kemudian seminggu menikah. Banyak kan yang seperti itu. Jadi saudara harus dengan hikmat, pengetahuan, dan pengertian. Penjajakan dulu 1-2 tahun. Ada kecocokan, lanjutkan ke hubungan yang lebih serius, saudara. Sehingga tidak jatuh ke dalam dosa, saudara. Ini bukan bicara tentang materi, saudara, tapi bicara harta benda surgawi yang ada di dalam rumah kita, saudara. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Elohim, saudara. Jadi mengapa kita katakan Bapak Yahweh itu cerewet banget dalam masalah pernikahan, saudara? Saudara dan saya pasti berharap untuk diberkati oleh Bapak Yahweh. Bahkan bukan hanya itu, saudara, tapi seluruh keturunan kita, anak cucu kita itu diberkati oleh Bapak Yahweh. Ya, amin. Amin. Amin, amin. Kunci kehidupan bahwa rumah tangga kita bahagia bila kita takut akan Bapak Yahweh, saudara. Itu, saudara. Jadi apa-apa kita melakukan, apapun kita harus lapor kepada Bapak Yahweh terlebih dahulu. Boleh nggak kita melakukan hal ini? Gitu loh, saudara. Taat perintahnya, hati kita condong terus kepada firman-Nya, dan kita terapkan. Jangan cuma kita hafal ayat-ayat firman Tuhan, tapi sikap hidupnya di luar koridornya Bapak Yahweh. Percuma, saudara. Saya nggak hafal ayat-ayat, saudara. Dulu mungkin saya hafal skripsi saya 1 itu aja saya hafal. Tapi karena udah dewasa, untuk hafal itu sulit, saudara. Tapi yang penting kita menerapkannya di dalam keseharian kita, saudara. Sehingga hati kita itu terpancar keindahan, terpancar sinar kemuliaannya Bapak Yahweh. Gitu loh, saudara. Maka kehidupan rumah tangga akan diberkati Tuhan, dan kita pasti akan diberi kecukupan. Kita akan diberi kelimpahan dan kebajikan, saudara. Untuk itu, saudaraku yang terkasih, mulailah membawa diri kita, rumah tangga kita menjadi rumah keluarga yang satu dalam menjalani visi misinya Bapak Yahweh, saudara. Mari, saudaraku yang terkasih, arahkan anak cucu kita itu untuk mengenal Bapak Yahweh, saudara. Ceritakan tentang kehebatan Bapak Yahweh, saudara. Sekarang pastikan bahwa keluarga saudara, keluargaku, keluarga kita, keluarga yang diberkati oleh Bapak Yahweh, saudara. Sebab Bapak Yahweh punya sasaran untuk memberkati dunia ini lewat tantangan masyarakat dari kehidupan kita, saudara. Untuk melahirkan keturunan Elohim lewat pernikahan kita, saudara. Amin, saudara. Amin. Jadi kesimpulannya, saudara, saudara yang masih pada jomblo, yang ingin menikah lagi, perhatikan baik-baik. Jangan salah pilih. Jangan asal lihat Ibu Apri cantik banget nih, lalu deketin Bu Apri. Sebulan kemudian ngomong sama Bu Apri, Bu Apri, maukah engkau menikah denganku? Kemudian ditolak sama Bu Apri, gak mau gitu loh. Kan ada juga yang seperti itu. Jangan, saudara. Tapi ketika kita memang mengasihi itu, cinta itu turun dari awalnya dari mata, kemudian turun ke hati, kemudian
kenalan gitu. Kemudian penjajakan, komunikasi yang penting. Di dalam penjajakan itu komunikasi yang penting, gitu loh. Karena rumah tangga sekarang ini, apalagi di zaman gadget ini, masing-masing, ya kan? Lulu gue bangun tidur yang dilihat apa? Bukan istri yang dilihat apa? HP, gitu loh. Iya, bukan yang dilihat istri atau suami, yang dicari HP. Jangan, saudara. Ketika kita berkumpul dengan keluarga, dengan suami atau istri, singkirkan itu HP. Kadang saya ketemu dengan teman-teman, yuk kita ketemuan, kangen nih, ketemuan di restoran. Saya perhatiin, pada main HP sendiri. Saya foto begini. Lah, kalau pada main HP sendiri, ngobrol aja di rumah. Gitu loh, melalui WA aja. Sama kan, nggak buang duit lagi. Gitu loh. Jadi kalau kita bertemu dengan seseorang, apalagi seseorang yang kita kasih, tanggalkan HP. Gitu loh. Kita ngobrol yang penting-penting gitu loh. Yang untuk kebaikan semuanya gitu loh. Jangan ada kamuflase, saudara. Amin, saudara. Amin. Jadi kesimpulannya, saudara, proses rumah tangga atau keluarga yang diberkati melahirkan keturunan Elohim, itu yang pertama apa? Ketaatan terhadap panggilan Bapak Yahweh. Yang kedua, kesetiaan terhadap pimpinan Bapak Yahweh. Yang ketiga, kesabaran terhadap janji Bapak Yahweh. Ketika kita berdoa, doa kita belum dijawab, sabar, terus berdoa sampai Tuhan menjawab. Amen. Gitu loh. Kemudian yang keempat, kepercayaan mutlak terhadap rancangan Bapak Yahweh. Keluarga kita adalah unit terkecil dari tubuh Hamasya. Amin, saudara. Amin. Sekian firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian, bersama keluargaku. Saya minta WL bantu nyanyi dong. Ibu Vera juga bisa bantu. Di mic-nya? Ya, nggak apa-apa. Iya, ini kapan? Terima kasih Bapak Yahweh. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk teguran-teguran-Mu Tuhan. Kita naikkan satu pujian, bersama keluargaku. Bersama keluargaku. Gak benar. Nyanyi lagi. Yang putih dipencet. Bersama keluargaku melayani Yesua, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat kasih-Mu ya Yesua, melayani kami Engkau dengan alunan yang lembut ya, Kamu tenang. Mendengarkan khotbah, apa reaksi saudara? bagi kami Engkau sedang. Ini juga bisa. Dengan ini juga bisa. Nyanyi aja. Bersama keluargaku melayani Yesus. Bersama selamanya mengasihi
kehidupan saudara. Mungkin ada di antara saudara yang sudah menikah bertanya-tanya dalam hati, apakah saya menikah dengan orang yang tepat? Apakah orang yang saya nikahi adalah orang yang benar-benar pilihan Bapak Yahweh? Coba saudara flashback pada saat-saat awal saudara berhubungan dengan suami atau istri saudara sekarang. Di saat itulah saudara merasa jatuh cinta pada pasangan saudara. Telepon dari pacar selalu saudara nanti-nantikan. Saudara tentu rindu dengan kedatangannya. Saudara tentu rindu dengan pelayannya saat masih pacaran. Kata-kata pujian saat pacaran selalu terdengar. Masih kuat rasa meskipun saudara sudah pulang. Semua begitu menyenangkan. Tapi beberapa tahun pernikahan, gegap gempita cinta pun akan pudar. Bahkan mungkin sudah pudar. Perlahan tapi pasti ketika suami istri telepon atau WA menjadi suatu hal yang merepotkan. Semua sudah pudar. Tidak ada lagi getaran seperti awal ketika masa pacaran. Rumah tangga saudara saat ini mungkin baru beberapa bulan atau beberapa tahun, 10 tahun atau lebih. Dan ketika hubungan saling menyalahkan atas ketidakbahagiaan dan mulai mencari pelampiasan di luar. Dengar saudara, kondisi ini bukan berasal dari luar. Kondisi ini berasal dari pernikahan itu sendiri saudara. Bapak Yahweh yang kita sembah adalah Bapak Yahweh yang cerewet dalam soal pernikahan. Karena Dia mau menyelamatkan manusia dari penderitaan kalau orang itu salah menikah. Saudara, sebagai hidup sebagai suami istri, keluarga bukanlah tempat untuk bermain-main saudara. Suami istri yang mengikat janji nikah adalah suami istri yang memahami bahwa medan pertempuran itu harus dihadapi dan harus dimenangkan saudara. Amin. Seandainya ada saudara pada siang hari ini yang hadir, mungkin baru mendengarkan pengertian firman ini dan menyadari bahwa dulu menikah salah menikah saudara. Belum terlambat saudara. Siang ini beri keluarga saudara kepada Tuhan saudara. Bapak Yahweh pasti akan memperbaikinya saudara. Bapak Yahweh pasti akan memulihkannya saudara. Undang Bapak Yahweh untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangga kita saudara. Jika ada di antara saudara suami atau istri seringkali ada keributan, hal sepele jadi ribut, terbersih keluar kata cerai. Ayo saudara, mulailah mengampuni saudara. Minta campur tangan Bapak Yahweh untuk memperbaiki rumah tangga saudara. Haleluya. Jika ada di antara saudara yang mungkin masih sendiri, yang mungkin mau menikah kembali, jangan sampai salah memilih saudara. Jangan sampai salah mengambil keputusan saudara. Minta tanda daripada Bapak Yahweh saudara. Libatkan Bapak Yahweh dalam pengambilan keputusan ini saudara, sehingga nantinya tidak gagal di dalam rencana Bapak Yahweh saudara. Terima kasih Bapak Yahweh. Kita naikkan pujian ini bersama keluargaku. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu yang Saya minta Pak Lukas untuk berdoa.
bersyukur kami boleh ada di dalam kebersamaan pada saat ini, di mana dunia sedang sibuk-sibuknya dengan hiruk pikuknya. Namun saat ini kami ada di dalam kebersamaan. Di dalam kebersamaan kami sudah memuji Engkau ya Tuhan. Amin. Di dalam kebersamaan kami juga sudah berdoa dan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Amin. Bahkan di dalam kebersamaan kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Amin. Bapa yang baik, sungguh Engkau ada penasihat yang ajaib. Amin. Firman-Mu telah menasihati kami semua, menyadarkan kami bahwa pergaulan itu adalah sebuah ibadah yang sakral, Iya. Amin. yang olehnya kami harus berhati-hati. Iya. Firman-Mu menasihati kami agar kami berhati-hati di dalam memilih pasangan. Amin. Benar. Kami percaya Bapak ya, Engkau sungguh tahu keadaan kami. Amin. Mungkin di antara kami masih membutuhkan pendamping hidup. Ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat nasihat-Mu pada siang hari Amin. ini. Amin. Terima kasih Bapak ya. Kasih. Di dalam nama Yesus Hamasya kami berdoa untuk Ibu Gembala di sini. Kiranya hikmat turun atasnya, agar setiap pelayanan yang boleh menjadi berkat bagi Amin. orang banyak. Amin. Khususnya kami yang di sini. Amin. Biar nama Tuhan selalu dipermuliakan, Amin. ditinggikan. Amin. Apapun menjadi kebutuhannya, Ya. Bapak Yahweh yang baik. Amin. Amin. Engkau yang menjadi jawabannya. Amin. Yes. Bapak terima kasih. Kasih. Kami sungguh berterima kasih dan diberkati lewat kebenaran firman pada siang hari ini. Terpujilah Engkau dari kekal sampai kekal. Di dalam nama Yesus Hamasya kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Oh, amin. Dan bersama kita katakan Amin.